Namaku Lahmi. Melalui tugas ini, aku ingin menceritakan bagaimana perjalananku dalam meraih salah satu impianku. Mimpi bagiku adalah sebuah keinginan atau cita-cita yang ingin kita raih di masa depan. Setiap orang berhak memiliki mimpi setinggi apapun, begitupun dengan diriku. Sejak kecil, kita semua pasti sering ditanya, "Apa cita-cita kamu jika sudah besar nanti?" Pertanyaan tersebut sering kita dengar ketika kita duduk di bangku TK atau SD. Pada saat itu, aku menjawab cita-citaku ingin menjadi seorang dokter spesialis penyakit dalam. Aku memiliki cita-cita yang berubah-ubah mengikuti tingkat pendidikanku. Pada saat masa SMP, aku ingin menjadi seorang duta besar. Keinginan ini bermula ketika aku melihat salah seorang duta besar Indonesia, yaitu Tantowi Yahya, muncul di acara televisi dan menceritakan tentang perjalanannya menjadi seorang duta besar. Lalu aku pun mencari tahu lebih lanjut dan aku menilai bahwa pekerjaan ini sangat seru karena bisa berkeliling dunia dan mendapatkan gaji yang cukup besar. Istilahnya bekerja sambil jalan-jalan. By the way, aku sudah melupakan cita-citaku untuk menjadi seorang dokter karena kurasa itu tidak sesuai dengan diriku. Dan alasan utamanya adalah karena aku tidak suka matematika. Hampir semua teman-teman SMP-ku mengetahui keinginanku untuk menjadi seorang duta besar. Karena setiap ada sesi perkenalan diri dan penyampaian tentang impian dan cita-cita, aku selalu menyebutkan hal ini. Kemudian, aku menemukan jurusan untuk menjadi seorang duta besar adalah jurusan hubungan internasional. Dan salah satu basic skill yang harus dimiliki untuk menjadi seorang duta besar adalah kemampuan berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Dan kebetulan, aku memang memiliki sedikit ketertarikan dan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Kemudian, ketika memasuki awal SMA, aku masih memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadi seorang duta besar. Aku juga sudah menentukan bahwa aku ingin berkuliah di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan hubungan internasional. Ya, terdengar tidak realistis bagi setiap bagian orang. Namun pada saat itu, aku tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain. Aku juga sudah mengatakan kepada orang tuaku bahwa nantinya aku akan berkuliah di sana. Dan pada awalnya, orang tuaku memberikan izin. Memasuki masa pertengahan SMA, aku mulai tidak yakin dengan impianku ini. Ditambah saran dari beberapa orang, termasuk kakakku, yang mengatakan bahwa jurusan hubungan internasional itu sulit mendapatkan pekerjaan, dan aku pun melihat faktanya begitu. By the way, di saat SMA, aku berada di jurusan IPA. Awalnya, aku juga merasa bingung kenapa aku ditempatkan di sini. Karena aku tidak suka dengan angka-angka yang memang selalu diidentikan dengan jurusan IPA. Hingga tibalah di masa-masa seleksi SNMPTN. Dan alhamdulillah, aku termasuk di dalam daftar siswa eligible di sekolahku. Namun aku mulai merasa bingung dengan jurusan apa yang akan aku pilih nantinya. Karena jurusan yang kuimpikan, semua berada di jurusan IPS. Sedangkan aku, ya, ada di jurusan IPA. Dan akhirnya setelah pemikiran yang panjang, aku memilih jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di pilihan pertama dan jurusan Biologi di pilihan kedua di Universitas Sumatera Utara. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku tidak memilih jurusan hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada seperti di awal tadi? Ya, alasannya karena aku merasa kurang percaya diri dengan kemampuanku dan juga adanya larangan dari orang tua untuk tidak berkuliah terlalu jauh. Karena aku anak yang baik dan berbakti, akhirnya aku pun menurutinya. Walaupun, jujur, awalnya sangat berat untukku melupakan impianku ini. Tidak terasa waktu berlalu. Di tanggal 29 Maret 2022, pukul 3 sore, keluarlah hasil pengumuman SNMPTN, yang mungkin hasilnya akan membahagiakan sebagian murid kelas 12, tetapi juga membuat sedih beberapa orang lainnya termasuk aku. Ya, aku mendapat kata semangat dari LTMPT. Pada waktu itu, jujur aku kecewa dan bingung, karena mendapat hasil yang tidak sesuai dengan harapanku, serta bingung akan melakukan apa lagi. Namun pada saat itu, aku mencoba menguatkan diri dengan mengatakan pada diriku sendiri bahwa rencana Allah pasti akan jauh lebih indah. Dan saat itu, aku memang sudah menyiapkan rencana bahwa jika aku tidak lulus SNMPTN, aku akan memutuskan untuk linjur. Perjalananku untuk linjur tidak mudah. Bayangkan aku yang dulunya jurusan IPA tiba-tiba masuk ke dunia IPS yang sangat awam bagiku. Hingga pada saat pendaftaran UTBK SBMPTN, aku sudah merasa yakin untuk memilih jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Sumatera Utara.
Dan pada tanggal 23 Juni 2022 adalah salah satu momen terbaik di hidupku. Karena pada saat itu, aku dinyatakan lulus di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Melalui perjalanan ini aku percaya dengan satu hal, bahwa jangan pernah merasa kegagalan meraih impian menjadi akhir dari segalanya. Karena Tuhan dan semesta pasti akan menyiapkan hal yang jauh lebih indah dari apa yang ada di dalam pikiranmu.